Depan aja portal. Ini mobil mana? Mobilnya di mana? Maksudnya gini aja, kalau mau di depan, Ya. kita kiri apa mau di kanan nih? Ya. Kalau mobil di tengah, kita kanan kiri. Kami hadirkan rekaman video sebelum peristiwa penembakan terhadap pemilik rental di res area kilometer 45 Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku dan korban sempat berdebat di depan pom bensin res area kilometer 45. Selanjutnya, korban dan pelaku jalan menuju minimarket. Ini nomor. Ya, jangan di situ ya, munduran. Kalau balik kan kita. Sesampainya di depan minimarket, saudara, terjadi perdebatan hingga keributan. Itu dia, lewat. Ya. Ya tuh, oke. Oke. Ya. Lebih biasa orang ini. Ya. Ya. Dan di tengah keributan terdengar 4 kali suara tembakan. Ya. Maling mobil. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Viral kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan oknum TNI teman-teman, yang mengakibatkan meninggalnya bos mobil rental tersebut. Yang jadi fokus kita kali ini, bos rental beserta anak dan kru sempat meminta bantuan kepada polsek terdekat, yakni Polsek Cinangka teman-teman, yang berujung penolakan. Alasan penolakan tersebut dikarenakan bos rental mobil tersebut tidak bisa menunjukkan identitas resmi kepemilikan mobilnya tersebut teman-teman. Gimana kejadian sebenarnya? Kita langsung saja lihat video klarifikasi dari Bapak Kapolsek Cinangka tersebut teman-teman. Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka Polres Cilegon Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan 1 unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan 1 unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental, bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau
tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari Kapolsek Cinangka. Ada dua catatan teman-teman. Kapolsek Cinangka bilang bahwa mereka itu dari leasing, yang satunya bilang dari rental. Nah, yang kedua, bahwa Kapolsek Cinangka meminta bukti kepemilikan yang sah tapi tidak diberikan. Nah, gimana yang benar teman-teman? Oke, selanjutnya kita langsung lihat klarifikasi atau cerita yang sebenarnya dari anak almarhum pemilik rental tersebut teman-teman. Kita inisiatif untuk menghubungi Polres atau Polsek terdekat. Kebetulan pada saat itu Polsek Cinangka lah yang terdekat dari lokasi kami. Hanya berjarak 2 km Polsek Cinangka dengan mobil Brio kami. Lalu ayah saya datang ke Polsek Cinangka meminta pendampingan dari Polsek Cinangka untuk mendampingi kami mengejar mobil kami yang sedang dibawa kabur. Kemudian dari pihak Polsek tidak bisa karena mengira kalau kami ini dari leasing, tapi sudah langsung dibantahkan oleh ayah saya bahwa kami ini rental mobil, pemilik mobilnya langsung, dan kami membawa BPKB, STNK dan kunci serep sebagai alat bukti kepemilikan kendaraan. Itu sudah ditunjukkan. Ayahnya sudah memberitahukan bahwa kami itu dari rental dan memberikan bukti sah atau BPKB dan STNK mobil tersebut teman-teman. Berarti Bapak Kapolsek Cinangka ini berbohong teman-teman. Langsung ya, kemudian Mas dari itu pun kita belum menunjukkan, tapi sudah mendapatkan penolakan dari Polsek Cinangkanya. Dan ayah saya pun. Nah, mana yang benar ya teman-teman? Anak almarhum si pemilik pos rental ini bilang belum menunjukkan tapi sudah mendapatkan penolakan. Nah, sedangkan Pak Kapolsek tadi bilang meminta tapi tidak diberikan. Ini mana yang benar ya teman-teman? Sudah menawarkan imbalan sebagai uang kerja petugas yang pikir pada malam itu untuk mendampingi kami ya melakukan pengejaran mobil tersebut. Karena jujur kami. Ternyata pihak keluarga juga memberikan imbalan kalau si polisinya mau mendampingi teman-teman. Sudah dikasih imbalan masih nggak mau lagi. Kami tidak berani karena memang yang membawa mobil Brio itu memiliki senjata api. Setelah itu dari petugas yang piket pada malam itu dia menghubungi Kapolsek untuk menanyakan apakah bisa untuk mendampingi kami. Ternyata dari pihak Kapolsek pun
tidak menerima pendampingan terhadap kami. Dan kami pun mendapatkan saran dari petugas yang piket pada malam itu agar kami mengejar mobil kami sendiri ke mobil Brio tersebut. Padahal kami tahu bahwa mobil tersebut memiliki senjata api, tapi respon dari petugas yang piket pada malam itu mengatakan bahwa senjata api itu hanya bohongan. Seperti itu. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan penolakan, akhirnya mobil Brio tersebut jalan lagi menuju arah Cilegon, memasuki rest area arah Jakarta. Kita melakukan pengejaran dan meminta bantuan kepada Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI). Alhamdulillah dari ARMI pun mengerahkan 3 unit kendaraan untuk membantu kami untuk melakukan pengejaran mobil tersebut. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari anak dari bos rental mobil tersebut, teman-teman. Jadi pada intinya bobroknya kepolisian kita ini seperti ini, teman-teman. Ketika ada orang minta bantuan, tapi kok seperti itu diabaikan gitu, teman-teman. Padahal kan semboyan polisi itu mengayomi gitu, teman-teman. Mengayomi dalam hal apa gitu, teman-teman. Ini padahal masyarakat sampai meminta gitu. Harusnya polisi itu sebelum meminta itu udah mengayomi. Ya, gimana teman-teman menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman. Salam netral, assalamualaikum.